Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ali Budiarti SHM Homs dan Bapak Iskandar Zulkarnain SHMH selaku pengajar mata kuliah Hukum Lingkungan kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaran Syaputra dengan NIM B1A1232235. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni dengan NIM B1A1232232. Perkenalkan, nama saya Dwi Anana Rajrafik dengan NIM B1A123231. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dua Saputra, NIM saya B1A1232228. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Masyar dengan NIM B1A1232230. Sebelum dimulainya video ini, saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab 1 dalam pasal 1 ayat 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang melindungi bumi kita? Siapa yang memastikan udara kita hidup, air yang kita minum, dan tanah tempat kita berpijak tetap lestari dan aman? Jawabannya ada pada hukum lingkungan. Bumi adalah rumah kita, tempat kita lahir, tumbuh, dan hidup. Tapi apa jadinya jika rumah kita rusak? Jika udara yang kita hirup beracun, air yang kita konsumsi tercemar, dan tanah yang kita pijak tandus. Hukum lingkungan hadir untuk melindungi rumah kita dan masa depan kita. Sumber daya alam atau SDA adalah hal penting dalam kehidupan dan pembangunan bangsa kita. Namun, pembangunan dan eksploitasi yang berlebihan menjadi hal yang berbahaya untuk SDA kita. Dikarenakan itu, perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDA sangatlah hal yang krusial. Berdasarkan penjelasan rekan kami sebelumnya, terdapat beberapa penjelasan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, di sini dituliskan tentang penegakan hukum yang tegas, yaitu pemerintah harus menegakkan hukum lingkungan secara tegas terhadap pelaku pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan sanksi yang berat harus diterapkan agar memberikan efek yang jerah. Yang kedua yaitu konservasi dan rehabilitasi. Upaya konservasi seperti pembentukan kawasan lindung dan rehabilitasi lahan kritis perlu ditingkatkan. Selain itu penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif manusia terhadap SDA. Misalnya penggunaan teknologi energi terbarukan dan teknologi pengolahan limbah yang efisien. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan lingkungan sejak dini dan kampanye kesadaran publik dapat membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap sumber daya alam di sekitarnya. Baiklah, tadi kami telah menjelaskan tentang upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
kini kita berganti yang ke selanjutnya, yaitu tentang upaya pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Di sini dituliskan yang pertama, prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Mengapa seperti itu? Karena memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang terpadu. Pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang terpadu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ialah diversifikasi ekonomi. Ketergantungan satu jenis SDA dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas opini hukum terhadap masalah sumber daya alam. Yang pertama, ialah ketidakjelasan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam masih tumpang tindih dan tidak konsisten, yang menyebabkan kesulitan terhadap penegakan hukum tentang sumber daya alam. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang ringan dan kurangnya pengawasan membuat pelaku perusakan lingkungan tidak jerah. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat seringkali menghambat upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Padahal mereka yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Nah, jadi seperti itulah yang telah kami sampaikan. Di sini kami ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari semua tentang materi yang telah kami sampaikan tadi, yaitu dari kesimpulan kami di sini, upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Nah, salah satu pihaknya bisa seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerjasama untuk mengatasi masalah sumber daya alam yang kompleks ini. Nah, hanya dengan begitu kita dapat mewariskan sumber daya alam yang lestari kepada generasi yang mendatang agar tidak merusak sumber daya alam atau seperti yang lainnya. Nah, jadi setelah semua itu, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengertian. Kami di sini izin pamit mengundurkan diri. Saya Iqbal Dua Saputra. Saya Ahmad Sultoni. Saya Muhammad Amin Masyar. Saya Ahmad Zahran Putra. Saya Diana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.